Ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan memang bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang, utang masa lalu, konsep pembangunan, hingga inflasi jadi asal-muasalnya. Apalagi pasca kemerdekaan, pembangunan ekonomi bukanlah prioritas utama. Rakyat Indonesia pun menderita. Karenanya, Presiden Soekarno memahami benar penderitaan rakyatnya. Sebagai gantinya, ia enggan mengambil gaji tinggi. Sebagai orang nomor satu di Indonesia, gaji Bung Karno cenderung kecil. Bahkan dalam beberapa catatan, ia acap kali pinjam duit ke ajudannya. Kondisi itulah yang membuatnya dikenal sebagai salah satu kepala negara yang melarat. Kisah ini bermula saat periode revolusi kemerdekaan, rentang tahun 1945 hingga 1949. Ini adalah periode penuh perjuangan bagi bangsa Indonesia. Secara politis, Indonesia memang sudah merdeka, tapi tidak secara ekonomi. Ketergantungan Indonesia kepada perusahaan asing jadi rangkaian bab yang tidak pernah usai. Kondisi makin diperparah lagi karena perang revolusi, inflasi, dan konsep pembangunan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Namun, bukan berarti Indonesia tidak memiliki rencana untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Penyitaan aset kekayaan dan nasionalisasi perusahaan asing sempat jadi ajian, sekalipun langkah tersebut penuh risiko. Pengambil alihan aset tersebut yang sempat diyakini sebagai juru selamat, nyatanya jauh panggang dari api. Ekonomi Indonesia yang seharusnya melesat jadi menukik turun tajam karena beragam masalah yang menyertainya. Kurangnya tenaga ahli dan alat produksi adalah beberapa masalah di antaranya. Soekarno pun mencoba mengambil sikap dengan menggelorakan narasi politik sebagai panglima. Slogan itu mengemuka selama pemerintahan demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Tujuannya tidak lain supaya pembangunan ekonomi dapat berkembang pesat dan Indonesia pun dapat bersinar di mata dunia karenanya. Namun faktanya, narasi itu tidak ubahnya sebuah retorika belaka. Di lapangan, masalah ekonomi tidak pernah jadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Selama periode demokrasi terpimpin, langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah cenderung ambisius dan tidak realistis. Permasalahan makin banyak muncul ketika pemerintah turut mengubah posisi Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia dulunya bisa bebas membuat kebijakan sendiri tanpa adanya campur tangan penguasa, menjadi berada di bawah pangkuan empunya kekuasaan. Bank Indonesia langsung mencetak uang sebanyak-banyaknya. Uang itu digunakan banyak untuk membiayai proyek ambisius pemerintah Indonesia. Mereka membangun banyak proyek mercusuar, agitasi, dan propaganda terhadap Malaysia, nasionalisasi perusahaan asing, serta pembelian peralatan tempur. Tindakan itu jelas mengundang masalah. Salah satu masalah yang paling kentara adalah lonjakan inflasi. Rakyat Indonesia pun harus menanggung imbasnya, yang tidak lain tidak bukan adalah kemiskinan. Bung Karno mengetahui dengan pasti tiap masalah yang mendera Indonesia. Ia memiliki empati yang tinggi atas penderitaan yang dialami oleh segenap rakyat Indonesia. Karena itu, penderitaan rakyat akibat pembangunan ekonomi tidak saja membuatnya prihatin, tapi juga memberinya gambaran jika membesarkan suatu bangsa adalah pekerjaan yang sangat kompleks. Menurut Bung Karno, mengeluarkan masyarakat dari krisis bukan melulu harus dibantu perkara urusan perut. Rakyat juga harus diberikan makanan untuk jiwanya. Hal itulah yang mendorong Bung Karno menjadi teladan. Ia ingin berada bersama rakyat. Langkah yang diambilnya juga cukup besar. Bung Karno tidak pernah mengharapkan gaji besar selama menjabat sebagai orang nomor satu di Nusantara. Bung Karno hanya menerima $220 Amerika Serikat per bulan. Jika dikalkulasikan dengan nilai tukar rupiah tahun 1966 hingga 1970 yang hanya $250 per dolar Amerika Serikat,
maka gaji Bung Karno sebagai seorang presiden saat itu hanyalah Rp55.000 saja. Jumlah segitu jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan sangat kurang. Ia pun menyamakan kondisi keuangannya selama jadi presiden, tidak ubahnya seperti zaman berjuang di Bandung, atau dengan kata lain, ia sama-sama dalam kondisi melarat. Sekali waktu Bung Karno sendiri sampai meminjam uang dari ajudannya. Bung Karno tidak malu menuturkannya. Ia juga menyebut dirinya sebagai salah satu presiden melarat di dunia. Alih-alih memiliki tabungan berlebih, rumah pun tidak punya. Perihal kecilnya gaji yang diterima oleh Bung Karno justru membuat orang di sekitarnya hormat. Ajudan Bung Karno, Bambang Wijanarko, salah satunya. Bung Karno bahkan dianggapnya sebagai seorang panutan. Dalam kesulitan keuangan sekalipun, Bung Karno tidak pernah absen untuk memikirkan nasib bawahannya. Acap kali Bung Karno sering memberikan uang tambahan dari kocek pribadi kepada ajudannya untuk ragam tujuan. Bung Karno menyadari betul bahwa pendapatan bawahannya jauh dibandingkan posisinya. Pun sama seperti Bung Karno, mereka hanya mengandalkan gaji bulanan untuk menghidupi anak istri.